Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Ini kali yang ketiga kami melayani di tempat ini. Sungguh kami mengucap syukur, lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Pasti Tuhan juga bersukacita kalau Bapak Ibu berikan yang terbaik. Amin. Haleluya. Sama-sama kita satukan hati kita. Kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Bapa buat setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan beri bagi kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh hadir bersama-sama dengan saudara-saudari kami untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati yang rindu, setiap hati yang haus Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau melawat jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Saat kami datang tidak sama dengan saat kami pulang. Yang kami yakini setiap kami beroleh damai sejahtera yang sejati dari-Mu saja Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan yang sepakat katakan sama-sama. Amin. Haleluya Yesus. Saya haus du aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitulah jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh ya Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Kaulah pribadi yang mengenal setiap kami, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku haleluya untuk
melihat setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Setiap kami yang rindu, setiap kami yang haus Bapa. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh amin, hanya Kau yang kami nantikan. Oh haleluya, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku amin untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya cekapan. Kau sekali lagi katakan hanya Kau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Benar Tuhan, Kau melihat setiap kami Bapa, tiada yang tersembunyi bagimu Yesus. Bawa setiap kami masuk lebih dalam lagi. Tinggal dalam indahnya cekapan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan hanya Engkau,
hatimu, katakan Bapak Ibu. Hanya Engkau. Amin, amin. Kiara Batakaya. Hatiku. Benar Tuhan. Tiada yang ini kami ya Abah. Sungguh kami merindukan-Mu Tuhan. Bahwa kami terus melekat dalam hadirat-Mu. Bahwa kami terus masuk Tuhan. Amin. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi dengan segenap hatimu. Hanya Engkau ya pribadi yang mengenal hatiku, Lord Yesus. Yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati Yesus kiranya. Amin. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi
Tapi penyembahan kita tergantung dari kerinduan hati setiap Bapak Ibu. Berapa banyak di tempat ini yang rindu, yang haus. Naikkan penyembahanmu. Percaya setiap kita naikkan penyembahanmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Engkau yang kekurangan Tuhan berikan berlimpah-limpah. Yang percaya berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan. Terus berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan. Yes. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Yes. Amin. Glory. Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Glory Yesus. Yes. Engkaulah Tuhan. Amin. Raja. Yes. Lat atas hidupku ku berserah. Sekali lagi Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Berdaulat atas hidupku ku berserah. Lebih semangat katakan sekali lagi. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Raja. Berdaulat atas hidupku ku berserah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari angkat tanganku sekali lagi katakan. Engkaulah. Yes. Amin. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidup. Yes. Ku berserah. Sekali lagi jemaat Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas. Amin. Ku berserah. Benar Tuhan yang berdaulat. Berdaulat atas hidupku ku berserah. Sekali lagi ya Bapak Ibu katakan. Berdaulat atas hidupku ku berserah. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Jemaat Tuhan yang bersuka cita teriakan. Amin. Haleluya. Shalom. Kita percaya bahwa kanan kiri kita ada Tuhan dan seperti kita ada Tuhan. Amin. Walau seribu rebah di sisiku,
permai. Kita mau dengar suaranya. Haleluya. Ayo mari semua sama-sama kita katakan Allahku dahsyat. Amin. Sekali lagi Allahku dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Masih belum capek ya, sekali lagi Amin. Haleluya. bersama-sama kita serukan nama Yesus. Haleluya. Oke. Mari kita sama-sama bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Bangkit nyatakan kuasa-Nya. kita pulang iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lagu tadi kiri kanan itu lagunya suku Lewi Bapak Ibu. Sudah di-share belum Pak Utoyo? Harusnya ada di slide. Karena lagu suku Lewi diciptakan Bapak Stefanus. Haleluya. Supaya bisa menjadi berkat buat jemaat di mana kita melayani. Kita belajar sama-sama ya. Kiri kanan dua, yang tadi. Kiri kanan. Oh, sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan yang akan diberikan. Kami bersyukur Tuhan, sampai detik ini kebaikan-Mu kami rasakan Bapa. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami rindu berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau yang mengembalikan setiap apa yang diberikan jemaat-Mu dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita pujikan kiri kanan, persilakan yang bertugas. Bapak Ibu sambil belajar ya, bukan ini liriknya salah. Walau 1000 rebah, sama-sama ya, walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sini, 10.000 rebah di kananku, 10.000 rebah di kananku. Aku percaya tidak akan menimpa setiap kami, sebab Engkau Tuhan sekali lagi, walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sisi kanan, rebah di kananku, amin. Aku percaya takkan menimpaku, sebab Engkau Tuhan membentengiku, haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekeliling ada siapa Bapak Ibu? Dalam hidupku ya ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kayak jemaat Tuhan sendiri katakan, kiri kananku ada siapa? Ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku, haleluya, amin. Yesus selalu bersamaku. Yesus apa Bapak Ibu? Yesus selalu bersama. Sekali lagi katakan, Yesus selalu bersamaku, amin. Haleluya. Coba dicek sebelahnya kanan kiri, mukanya ini masih murung atau bagaimana? Dicek Bu. Noleo Bu, noleo jawilen Bu. Haleluya. Puji Tuhan. Waktunya terus berjalan Bapak Ibu. Persiapkan hati kita lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau sampai pertengahan ibadah ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buat setiap kami memiliki telinga untuk mendengar dan hati yang rela untuk ditegur. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Glories. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Benar Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar,
Kau di sisi. Imani ya Bapak Ibu, katakan. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ya ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi, terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah
Haleluya Yesus. Sekalipun badai datang menerpa hidup kami, tapi kami percaya Yesus, berkat-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Apapun yang kami alami hari lepas hari, kami tidak akan pernah takut. Kami tidak pernah khawatir. Karena kami tahu, sekalipun kami dalam lembah kegelapan, sekalipun badai topan silih berganti menghampiri kami, tapi aku percaya, kami percaya, kami punya Tuhan yang setia atas hidup kami. Engkau yang akan selalu membawa kami selalu naik, tidak pernah turun Tuhan. Engkau akan membawa kami terbang tinggi bersamamu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah firman yang disampaikan, kiranya Tuhan kuduskan, sehingga firman yang disampaikan tidak pernah berlalu dengan sia-sia, tapi boleh benar-benar Tuhan masuk di dalam tanah hati kami yang paling subur Tuhan, untuk berakar, bertumbuh, bahkan berbuah yang masak bagi dalam hidup kami. Sucikan kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu, juga kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, mengubah hidup kami, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Saya tetap mengundang saudara bangkit berdiri. Ya, sebelum firman, sekali lagi saya ingin mengajak untuk kita nyanyikan satu pujian sebelum firman, mengingatkan kita anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Dan nyanyikan pujian Aku Diberkati. Siapa yang pernah diberkati Tuhan? Lambaikan tangannya. Kalau engkau diberkati Tuhan, tunjuk dirinya ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Percaya hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Tadi saya masih melihat wajah-wajah yang tidak yakin kalau hidupnya diberkati Tuhan. Kalau saudara menyanyikan lagu ini dan sungguh-sungguh saudara mengamini, makanya tadi dikatakan apa? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Siang, pagi, malam aku diberkati. Makanya tadi dikatakan apa? Amin. Amin. Kita patenkan pujian yang kita naikkan bahwa hidup kita ini benar-benar hidup yang diberkati. Kalau saudara diberkati, harus saudara menyanyikan dengan penuh sukacita. Amin. Ya, jangan mikir yang lainnya. Percaya, sekalipun dalam lembah kekelaman, kita diberkati Tuhan. Tetap ada berkat Tuhan yang terselip di dalam setiap peristiwa hidup kita. Amin. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup yang Diubahkan. Dari judulnya aja, hidup yang diubahkan, tentu saudara sudah bisa mereka-reka apa yang akan diubahkan dalam hidup kita. Ya.
tentunya kehidupan pribadi kita, tentunya hal-hal yang mungkin kurang baik, kurang berkenan, sesuatu yang buruk. Hari ini kita semua rindu untuk hidup kita diubahkan. Amin. Seperti kita punya motor, kita punya mobil, ya, kita punya gaya rambut mungkin, pengen kita ini berubah. Tentunya semuanya pasti tidak ada satupun di tempat ini yang pengen berubahnya berubah jelek. Dari bagus menjadi jelek. Dari baik menjadi jelek. Tidak ada ya, kecuali ada yang maaf, nggak waras. Ya, saya pasti tahu jawaban saudara bahwa segala sesuatu baik apa yang kita punyai, seperti yang saya kasih contoh, model rambut kita sekalipun, motor kita, mobil kita, rumah kita, mungkin apapun itu, kita pengen mengubahnya menjadi yang lebih baik. Yang tidak bisa kita ubah, yaitu siapa? Pasangan kita, ya. Jangan pasangan kita, Tuhan aku mau berubah, mau tak rubah, tidak boleh ya. Tapi kalau itu mobil, sepeda motor, hal-hal yang dunia, tentunya kita kepengen berubah yang lebih baik. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Hari ini judul firman Tuhan mengatakan hidup yang diubahkan. Siapa yang rindu hari ini hidup kita mau diubahkan? Amin. Pagi hari ini kita mau membaca suatu kebenaran firman Tuhan, karena hidup kita ditentukan oleh hati dan pikiran kita. Dan itulah yang akan memengaruhi hidup kita. Hidup kita ini benar atau salah. Dan itu tergantung dari sudut pandang saudara. Saudara bisa hidup benar atau hidup yang salah di hadapan Tuhan. Hal itulah yang dapat memengaruhi kehidupan kita semua, baik perkataan maupun perbuatan kita. Kalau engkau memakai sudut pandang dunia, manusia dunia pada umumnya, engkau akan seperti manusia dunia pada umumnya. Tapi kalau engkau hari ini memakai sudut pandang Yesus Kristus, maka engkau akan hidup sepadan dengan Kristus. Amin. Untuk itu kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ayat yang sudah sering kita dengar, kita baca, yaitu di Roma 12 ayat kedua. Sudah ketemu, katakan amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat ini bersama-sama. Saudara rindu hidup kita diubahkan? Kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh hidupmu mau diubahkan, saya mengajak kita baca bersama-sama dengan lantang, dan itu katakan kepada diri saudara, bukan kamu, bukan orang lain, tapi ganti saya. Setuju ya? Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 2. Ya, 1, 2, dan 3. Janganlah saya menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budiku, sehingga saya dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tidak gampang ya merubah kata-kata dalam firman Tuhan. Tapi bukan kita mau merubah artinya, tapi kita mau merubah bahwa yang dimaksud ayat ini adalah merubah saudara dan saya. Pribadi lepas pribadi. Ayat ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita masing-masing.
masing-masing. Makanya saya mengubah supaya saudara benar-benar apa yang saudara keluarkan dari mulut saudara itu merupakan perasaan hati saudara untuk benar-benar saudara ini mau agar kita ini tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi kita mau apa? Berubah oleh pembaharuan budi kita. Supaya kita ini tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Kenapa kita harus mau sungguh-sungguh berubah budi pekerti kita? Karena kita tahu kita punya roh ini penuh perut. Tapi daging kita jangan sampai daging kita ini justru menuntun roh serupa dengan dunia ini. Ya, karena kita tahu iblis atau dunia ini kita tahu semakin hari semakin jahat. Tapi kejahatan iblis sekarang tidak seperti iblis yang dulu-dulu. Dia selalu mengupdate softwarenya. Untuk apa? Untuk bekerja lebih canggih. Lebih lagi dan lebih lagi. Untuk saudara dan saya terpikat oleh tipu daya iblis. Untuk itu dikatakan kita harus berubah budi pekerti kita. Kita harus berubah agar kita dapat membedakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Iblis selalu mengupgrade dirinya untuk saudara terseret di dalamnya. Hari-hari ini kalau saudara lihat iblis menyeret kita, menarik kita dengan cara-cara yang tidak menakutkan, membuat kita takut. Kok gini enggak? Tapi apa? Mengenakkan, menyejukkan, menyenangkan. Sehingga tanpa disadari saudara sudah terpikat oleh jerat si iblis. Hal yang gampang, hal yang mudah. Sering saya ingatkan terhadap keluarga saya, teman-teman saya kalau saya firman. Karena hal ini pun juga buat saya juga. Yang sering membuat lemah kita. Yang membuat sering kita ini terpikat oleh iblis, yaitu apa? Handphone, gadget kita. Gadget ini sungguh-sungguh luar biasa impactnya dalam hidup anak-anak Tuhan. Seberapa banyak tanpa kita sadari, kalau kita sudah memegang handphone, betapa nikmatnya, betapa kita menyenangkannya. Dulu kita menunggu orang 5 menit saja, lama banget. Tapi sekarang kita nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Masih tetap santai. Bahkan ada yang kok cepet ya. Karena apa? Tanpa disadari. Karena kita menunggu sambil memegang gadget, handphone. Saudara scroll, saudara lihat, saudara senyum-senyum sendiri. Dan saudara senang. Ya. Dan tanpa disadari saudara memegang handphone sudah 2-3 jam. Apalagi sekarang handphone ada apa? AI. Canggih. Saudara kepengen apa? Tanya apa? Semua sudah tersedia. Seolah-olah ya, ini sungguh membantu. Handphone ini sungguh menolong kita. Kita kepengen gini aja. Kita buka handphone, sudah yang keluar apa yang kita ingini. Betul apa betul Bapak Ibu? Nah, yang menjawab betul pasti sering buka handphone ya, sama dengan saya ya. Tanpa disadari, saya searching ya, lagi mau batin, coba searchingnya saya ini kan mohon maaf kegemukan, lutut saya ini kok sering kadang sakit, sering kram. Lagi aja mau batin, coba tanya-tanya ya. Buka itu saya tiba-tiba keluarnya ya masalah lutut, masalah kram. Padahal saya ini belum loh. Tapi kok ya bisa nyambung. Ya, bisa nyambung. Nah, itulah kehebatannya teknologi AI Bapak Ibu.
Pernah merasakan hal seperti itu? Enggak berani jawab. Takut kalau saya bilang kecanduan handphone ya, enggak ya. Pasti kita di sini semua pernah merasakan hal itu. Tapi yang mau saya sampaikan, hati-hati Bapak Ibu. Hal-hal itulah yang kadang tanpa kita sadari. Setiap permasalahan dalam hidup kita selalu tanya handphone kita, AI kita. Dulu dikit-dikit kita selalu tanya sama Tuhan. Kita tanya, minta hikmat, marifat surgawi turun atas kita. Untuk apa yang harus kita lakukan. Tapi hari-hari ini, kita selalu tanya kepada handphone. Tanya kepada komputer. Jarang kita sekarang tanyanya kepada Tuhan. Hati-hati sekali lagi Bapak Ibu. Teknologi yang canggih itu harus kita diberikan hikmat untuk kita dapat mengontrolnya. Jangan sampai justru dia yang mengontrol diri kita. Tapi diri kitalah yang bisa mengontrol untuk membantu kita. Amin. Ya, hati-hati. Karena saudara kalau sudah pegang gadget, Anda merasa nyaman, merasa senang. Padahal semuanya itu kesenangan palsu. Amin. Ya, untuk itu kita harus berjaga-jaga. Sekali lagi, roh itu penurut, daging itu jangan sampai roh itu nurut sama daging. Ya, karena di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan apa? Supaya kita berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita disuruh berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Kalau tidak kita akan jatuh dalam pencobaan. Jangan menyepelekan ya hidup kita. Ngerti aku firman Tuhan. Begini ya toh. Begitu ngerti semua. Mungkin saudara hafal ayat-ayat firman Tuhan. Tapi seberapa banyak ego kita masih tinggi. Jadi kebenaran yang harusnya kita mengerti dan kita praktekkan, tapi justru kita kebalikannya tidak melakukannya. Ada ayatnya Bapak Ibu ketika saya terbesit untuk menyampaikan ini, ternyata di dalam Roma 7 ayat 19 sampai 20. Anak-anak Tuhan seringkali aku ngerti, jelas, dan aku bisa melakukannya. Tetapi ketika mau melakukannya, justru apa yang dia mengerti, apa yang dia ingin lakukan, tidak dilakukan, justru melakukan sebaliknya. Kepengen melakukan yang baik, tetapi ketika melakukannya, melakukan hal yang buruk. Roma 7 ayat 19 sampai 20. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sekali lagi saya baca ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Mengerti Bapak Ibu dari ayat ini? Di sini katakan bahwa kita ini pengen melakukan yang baik. Tetapi ya toh, apa yang tidak aku kehendaki, ya, yang tidak ada dalam hatiku, tidak ada yang dalam pikiranku, justru yang jahat ini yang aku perbuat. Dan di sini dikatakan apa? Bahwa perbuatan yang aku lakukan itu bukan aku,
Tetapi itu ada dosa yang ada di dalam diriku. Sehingga aku ini tidak mampu untuk melakukan apa yang tak pikirkan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan begini. Firman Tuhan sudah jelas maunya begitu. Tetapi aku tidak berkuasa untuk melakukannya. Sehingga apa yang aku pikirkan justru itu yang tidak aku lakukan. Aku melakukan segala sesuatu yang buruk. Dan itu adalah dosa yang berkuasa atas diri kita sehingga kita melakukan hal yang buruk dalam hidup kita. Padahal saudara mengerti. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Berarti apa? Dosa inilah yang menarik saudara untuk tidak berkuasa melakukan firman Tuhan. Dikatakan roh penurut, daging itu lemah. Kalau itu terjadi dalam anak-anak Tuhan, hidupmu tidak akan pernah berubah. Karena apa? Hati kita karep ya, tapi kita tidak melakukan. Tidak bisa melakukan, justru melakukan sebaliknya. Ya. Berapa hari yang lalu saya bertemu dengan teman konseling sama saya. Ya, dia menceritakan, orang itu susah. Sudah dikonseling pendeta, konseling teman, ya, tentang pengampunan, ada selisih paham dengan teman pelayanan, ya, mengerti, dan waktu dikasih tahu, iya sih, aku tidak boleh menyimpan kepahitan. Karena kepahitan itu akar dari segala penyakit yang ada dalam tubuh ini. Dan juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Musuh aja kata Tuhan apa? Suruh mengampuni dan memberkati. Apalagi ini teman kita. Ayatnya kita ngomong sekali, dia ngomong 2-3 kali dan dikasih ayat-ayat pendukung. Yang benar-benar dia tuh mengerti bahwa harus mengampuni. Tahu Bapak Ibu, saya kaget sekali diceritain. Waktu dari gereja gini pulang, ya, tanpa disengaja, ya, dia ketemu dengan teman yang salah paham itu, ya, temannya yang salah paham itu karena melakukan firman Tuhan, dia menghampiri, mau dikasih tangan, mau dirangkul, ternyata orang yang tadi ngerti apa-apa, pura-pura nggak tahu, terus jalan lari. Padahal di sini ada banyak orang-orang gereja yang melihat. Ada majelisnya, ada ketua ini. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan hal begitu, saya diceritain gitu, aduh sedihnya saya. Padahal orang itu mengerti firman. Dikasih tahu sekali, jawabnya 2-3 kali. Tapi ketika praktek, dia tidak berkuasa untuk menerima tangan temannya. Justru dia melakukan sebaliknya, buang muka dan lari. Persis dengan apa yang ada di Roma 7 ayat 19-20 ini. Dia melakukannya seperti yang dia tidak kehendaki. Aku tuh maunya mengampuni, memberkati. Tapi ketika berhadapan justru dia lari. Nerima tangan aja enggak mau. Dia lari, buang muka. Nah itulah Bapak Ibu yang harus benar-benar kita tahu. Bahwa kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Itu membuat daging kita ini yang lemah ini akan masuk disusupi iblis yang bercokol dalam hidup kita. Sehingga ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan untuk mengampuni. Tapi kita tidak bereaksi, kita tidak sanggup. Kenapa? Diri kita, tangan kita, hati kita, pikiran kita sudah dikuasai oleh iblis. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu pembaharuan akal budi mula harus yang benar-benar diubahkan. Sehingga membuat hidupmu bisa melakukan kehendak Bapa. Dia yang memimpin hidupmu. Dia yang ada di dalam hidupmu. Roh Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Dan roh Tuhan itulah yang akan memimpin
hidupmu. Amin. Sehingga hidupmu bukannya aku lagi, tetapi apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ya. Karena kalau tidak demikian, saudara akan kalah. Ya. Jelas sekali ya ketika kalau Yesus ada dalam hidup kita, daging tidak akan pernah bisa menguasainya. Diri kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam diri kita. Sehingga pikiran kita akan melakukan sesuai dengan pikiran kita. Karena pikiran kita adalah pikiran Kristus. Amin. Dan itu harus kita latih. Dan itu harus kita berikan makanan rohani yang cukup. Agar Roh Kudus itu tinggal nyaman di dalam hidup kita. Amin. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Ya, ada pasar hewan yang dimana di sana itu sering diadakan adu anjing, ya, adu anjing. Dan ketika adu anjing itu mau diselenggarakan, selalu dipertaruhkan, ya, dipertaruhkan mana yang menang. Ya. Jadi ketika adu anjing ini misalnya dilakukan hari Minggu, hari Senin, Selasa itu sudah dibuka siapa yang jago mana, anjing A atau anjing B. Ya, saya kasih anjing hitam dan anjing putih biar jelas ya. Singkat cerita ketika sudah dibuka ruang waktu untuk pasang taruhan, banyak orang menjagokan anjing hitam. Kelihatan ganas, galak, pasti ini juara. Ketika hari Minggu, pasar rame, ditandingkan antara anjing hitam dan anjing putih. Ternyata setelah mereka bertanding yang menang anjing putih. Akhirnya yang menang pemilik anjing. Yang bertaruh kalah semua. Besok hari Senin dibuka lagi untuk pertarungan minggu depan. Antara anjing hitam dan anjing putih. Orang-orang yang kalah merasa melihat, ternyata anjing putih ini kuat. Akhirnya banyak orang bertaruh untuk anjing yang putih. Hari Minggu depan, hari H terjadi, maka anjing hitam dan anjing putih diadu kembali. Ketika diadu, ternyata yang menang anjing hitam. Sudah tahu semua cerita ini ya? Hah? Enggak, sudah. Ya enggak apa-apa, saya ulang lagi ya kalau udah tahu ya. Wah, sampai lupa saya di mana ini. Jadi, minggu itu yang menang anjing hitam, ya. Keesokan harinya si pemilik anjing ini menang lagi kan? Keesokan harinya ponakan si pemilik anjing ini menghampiri sama omnya. Om, tanya dong. Itu kok orang-orang bisa salah semua, kok bisa kalah? Om hebat, kok bisa pinter om? Mereka milih hitam, menang putih. Mereka milih putih, menang hitam. Karena ini ponaan, omnya jawab, gampang nak. Aku lihat, kalau orang-orang yang lain itu pasangnya itu hitam, mereka sudah memilih hitam. Sama om ini anjing hitam ini tidak tak kasih makan. Jadi waktu diadu, pasti yang putih lebih kuat. Sebaliknya juga demikian. Kalau orang-orang memilih anjing putih ini enggak kasih makan. Jadi pada hari hanya anjing hitam lebih kuat. Sehingga anjing itu bisa menang tergantung seberapa banyak yang dikasih makan. Dari ilustrasi ini kira-kira saudara ada menangkap kira-kira gimana? Tahu Bapak Ibu? Ya. Anjing hitam, anjing putih diperumpamakan itu dalam hidup kita. Roh dan daging kita. Kalau saudara kepingin roh itu menang, harus saudara kasih makan yang banyak roh itu. Jadi dosa itu jangan saudara salahkan. Di dalam ayat 20 ini kan dikatakan bahwa
aku ini sebetulnya mau melakukannya, tetapi aku tidak mampu. Dan yang berbuat itu bukannya aku, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya. Bukan berarti kita lepas tangan, dosa yang berbuat, bukan. Dosa ada di dalam diri kita, itu juga karena saudara mengizinkan dosa itu masuk ke dalam hidup kita. Ya. Seperti yang saya ilustrasikan, anjing hitam dan anjing putih. Kalau saudara ingin roh saudara ini yang berkuasa dan saudara tahu rohkulah yang jadi pemenang. Karena saudara adalah pemilik hidup ini. Ya, pilihan ada di tangan Bapak Ibu semua. Kita tahu kok resepnya untuk menjadi pemenang itu bagaimana. Kalau engkau pengen rohmu menang, kasih makan yang banyak rohmu. Daging pasti kalah. Amin. Jangan pernah kita mentoleransi daging kita untuk tempo-tempo lah daging dikasih makan yang enak. Ya, no. Ya, tanpa disadari seperti gadget tadi. Enak setengah jam, 1 jam, 2 jam. Semakin lama semakin enak, semakin menyenangkan. Itu kalau dikasih hati, bahasa Jawanya dikasih hati, ngerogoh. Jangan berbuat seperti itu. Kita harus tegas bahwa roh tidak boleh dipengaruhi oleh daging. Daginglah yang harus dipengaruhi oleh roh. Dan roh ini bisa didapat ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoa. Kalau kita tidak mempunyai hubungan yang intim, kita tidak bisa berjaga-jaga dan berdoa. Saya kasih ilustrasi yang ya standar ringan lah ya. Saya sama istri saya. Dulu sebelum menikah, saya ini kalau habis makan, selesai makan, udah minum, lap mulut, pulang, selesai, sudah. Tapi setelah saya menikah dengan istri saya hubungan ya baik sama istri, deket banget, setiap hari, setiap saat ketemu. Sehingga habit istri saya ini nyantol ke saya. Istri saya ini kesukanya saya bongkar enggak apa-apa ya Ma ya. Cuma biasa lumrah kok ini. Istri saya ini kalau habis selesai makan, yang dicari itu bukan minum. Tahu Bapak Ibu yang dicari apa? Hah? Buah. Oh salah Tante. Bukan buah Tante. Yang dicari tusuk gigi Tante. Tusuk gigi yang dicari bukan buah, bukan ya, bukan dessertnya ya, tusuk gigi. Ketika dia melakukan itu, karena saya setiap hari bertemu, kumpul setiap hari, pagi, siang, malam. Akhirnya tanpa disadari yang biasanya saya habis makan minum, ngelap gini sudah selesai, sekarang enggak. Saya juga nyari tusuk gigi. Padahal ya gak ada apa-apa nih tusuk gigi saya. Makanya gigi saya jelek, benggang-benggang ini gara-gara istri saya. Ya, habit itulah yang menjadi karakter saya. Saya makan sama istri saya atau saya tidak makan sama istri saya sudah jadi biasa. Kalau habis makan saya carinya tusuk gigi. Ini hal yang sepele saudara. Demikian juga hidup kita. Kalau kita ini intim dengan Tuhan. Hubungan kita setiap hari dengan Tuhan itu mesra banget. Karakter Kristus tanpa kita sadari. Habitnya Kristus tanpa kita sadari. Perkataan Kristus tanpa kita sadari. Itu sudah langsung jadi patron hidup kita. Perkataan kita, perbuatan kita, patronnya Tuhan Yesus. Amin. Ya. Untuk itu, ayo kalau engkau mau cara pandang Kristus itu masuk dalam hidupmu, ayo engkau harus intim dengan Tuhan. Amin. Engkau harus dekat dengan Tuhan. Sehingga otomatis habitmu, baik perkataan maupun perbuatanmu adalah teladan Yesus dalam hidup kita. Amin. Termasuk cara berpikir kita, kita pun akan berpikir seperti
Kristus lakukan. Amin. Saya kasih contoh sedikit juga cara pandang Kristus dunia pada umumnya dan cara pandang kita anak-anak Tuhan harus berbeda. Saudara dan saya pasti punya kelemahan. Setuju? Ya. Cara pandang dunia kalau saudara punya kelemahan itu dianggap apa? Aib. Aib harus disembunyikan, harus ditutupi. Semua orang tidak boleh tahu. Ya. Aib apa? Kekurangan kita apa? Bodoh mungkin. Ya, orang bodoh. Kita menutupinya dengan apa? Banyak ngomong. Ngomong ngalor ngidul, ngulon ngetan. Padahal ya. Orang nggak punya, saya punya teman, punya anak. Anaknya cerita putus sama pacarnya. Kalau manggil saya Om Ut, aku bersyukur Om Ut. Kenapa? Putus sama si A. Kenapa? Itu Om Ut, kelemahannya banyak. Kok bisa? Iya. Om Ut tahu, waktu jemput Noni ke sini, naik Mercy, Lexus, naik Alphard. Pinjem semua Om Ut. Waduh, lu kok saya tahu kamu? Iya. Setelah putus inilah teman-temannya pada cerita. Ya, ternyata si A yang minjemi Lexus, si B yang minjemi Mercy, si C yang minjemi Alphard. Ya. Kelemahan orang mungkin dalam finansial ditutupi dengan apa? Pinjem. Muka tembok nggak apa-apa, yang penting nggak ketahuan. Itu sudut pandang dunia. Tapi kalau sudut pandang orang Kristen yang benar, kelemahan itu justru aset, merupakan suatu kekuatan. Seperti Rasul Paulus dikatakan, ketika aku lemah, kuasa Tuhanlah yang nyata dalam hidupku. Demikian juga kita, kelemahan kita jangan jadikan aib. Biarlah kelemahan kita menjadikan kekuatan kita, aset kita untuk kita bisa maju bersama Tuhan, maju dan kita tahu bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama Tuhan kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita harus seperti itu. Cara pandang kita harus dirubah, ya. Jangan sampai ya kita kalah. Kelemahan itu menjadi aib, kita tutupi sehingga kita akan semakin terpuruk. Kalau saya boleh menggariskan sebuah angka, kalau 0 sampai 10 target kita, kalau saudara ada di posisi 5, 6 atau 7, ketika saudara mau mencapai 10, seringkali kita lupa bahwa target 10 itu saudara dapat karena apa? Oh ya memang aku belajar, oh memang aku iso. Ya. Tapi kalau saudara targetnya 0 sampai 10, saudara posisinya 0, saudara tidak mampu, saudara lemah, justru di sanalah kuasa Tuhan bekerja. Ya. Saudara mendapatkan 10, saudara akan otomatis terima kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan atas hidupku. Amin. Untuk itu kalau hari-hari ini saudara merasa lemah, tidak mampu, kekurangan sana, kekurangan sini, jangan malu. Tunjukkanlah kepada Tuhan. Dia yang akan memberi kekuatan kepada saudara. Dia yang akan memulihkan hidup saudara. Amin. Amin. Jangan kita menjadi sombong, tinggi hati, menutupi segala kelemahan kita. Tetapi kita mau rendah hati karena kita tahu hidup ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Amin. Ya, pemikiran anak-anak Tuhan harus dibalik. Jadikan kekuatan, kekurangan itu menjadi kekuatan. Ya, termasuk hubungan kita dengan pelayanan, keluarga, suami istri. Ya. Jangan sampai ya, saya punya teman juga, mohon maaf suaminya tuh memang ya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Memang enggak semuanya itu pintar kayak saya ya Bapak Ibu ya, memang suaminya tuh agak sedikit, ya mohon maaf sekali agak bodoh ya. Agak bodoh tapi sering dipermalukan, saya sampai aduh walaupun rotok bodoh ya tapi enggak boleh ya. Istri-istri tolong ya, suami itu dipermalukan di depan banyak orang ya. Jangan ya, saya minta jangan. Kalau istri suamimu maaf sekali lagi bodoh, kurang pandai, mungkin pandai saudara. Kalau ada masalah jangan dihina, ya kan. Wes dasar papa, nyesel aku dapat sama kamu ini.
Jadi laki-laki kok bodoh ya. SD gak lulus, waduh. Dipermalukan, jangan ya. Tapi kita harus mensupport ya. Enggak apa-apa, belajar dan berdoa. Pasti Tuhan buka jalan. Papa pasti bisa. Amin ibu-ibu. Nah ini bagus sekali tante, ibu-ibu di sini luar biasa sesuai firman ya. Harus begitu Bapak Ibu. Saya sendiri bersyukur ya. Saya sebagai laki-laki, sebagai suami saya bersyukur. Istri saya ini kelihatannya tenang tante, diam, tapi dia ini wanita yang pintar cari uang tante. Bersyukur saya punya istri yang pintar cari uang. Ya, tapi enggak semua laki-laki seperti saya punya istri yang pintar cari uang. Laki-laki kadang egoisnya tinggi, kepengen istri di rumah, jaga anak, enggak boleh cari uang. Tapi saya bangga, senang, istrinya pintar. Saya juga heran, kepintarannya dari mana dia cari uang itu. Setiap saya naruh uang di mana-mana tante. Di laci, di lemari, di mana. Dia pasti bisa nemukan. Ngerti dia taruhnya di mana. Pintar dia cari uang. Makanya saya bingung, saya ilmunya dari mana ya kok bisa pintar banget cari uang ya. Dan ini tidak semua suami suka seperti saya. Ya, saya bersyukur istri saya pintar cari uang sehingga uang saya terselamatkan. Tidak hilang kemana-mana tapi diselamatkan istri saya ya. Untuk itu kita bisa mensyukuri apa yang ada. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar mulai pagi hari ini. Biarlah kita mau berubah pembaruan akal budi kita untuk semakin kita dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang baik dan yang mana yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan itu akan membuat jati diri kita yang sebenarnya. Kita ini siapa? Ya. Contoh terakhir, ya, ini banyak contoh, banyak ayat, tapi semoga saudara enggak bosen. Terakhir ini benar-benar terakhir, ya. Saudara tahu pebulu tangkis Indonesia yang cukup terkenal, Christian Hadinata? Pernah dengar namanya mungkin? Generasi yang sudah 50 tahun ke atas tahu ya. Bulu tangkis ada piala yang bergengsi yang diperebutkan, yaitu piala Thomas kalau laki-laki. Ya, saya membaca cerita ini sungguh-sungguh luar biasa. Sosok Christian Hadinata ini. Tahun 1986 ada pertandingan Thomas Cup yang diadakan di Jakarta. Itu final gandanya itu, siapa yang namanya ya. Yang pasti yang Christian Hadinata dan temannya melawan Cina, ya, dua ganda Cina, dan mereka bertanding. Ketika pertandingan itu seru, akhirnya 2-2 dan harus 3-2, ya, dimenangkan siapa? Ketika Cina itu men-smash Christian Hadinata, shuttlecocknya tiba-tiba keluar dari lapangan bulu tangkis itu, langsung seluruh stadion gemuruh, bersorak-sorai. Indonesia menang, Indonesia menang. Semua berteriak-teriak, bersorak-sorai karena smash pemain Cina itu keluar lapangan. Tapi yang dilakukan Christian Hadinata, dia menghampiri wasitnya dan dia mengatakan, Pak, bola yang di smash tadi sebelum keluar kena rambut saya. Ini kisah nyata loh Ibu. Loh, wasitnya kan masa aku kok enggak lihat. Singkat cerita, dilihatlah di rekaman televisi. Dibuat slow, pelan-pelan. Ternyata sungguhan Bapak Ibu. Smash yang keras itu kena rambutnya Christian Hadinata. Ketika wasit sudah melihat rekaman itu dan menyatakan Cina lah yang menang Piala Thomas tahun 1986 di Jakarta. Sorak-sorai yang gemuruh menjadi hening kembali. Selesai pertandingan, banyak wartawan kumpul bertanya kepada Christian Hadinata. Pak Christian, kenapa Anda melakukan itu? Anda cukup diam saja dan Anda
menjadi pemenang Piala Thomas. Christian Hadinata cuma menjawab, siapa nama saya? Christian. Christian adalah Kristus. Saya adalah anak Kristus. Tujuan hidup saya di dalam karir bulu tangkis saya bukan menjadi juara. Tapi target saya menjadi orang yang benar. Karena saya adalah anaknya Kristus. Seberapa banyak orang yang memiliki hati yang berani seperti Christian Hadinata. Ini bukan ilustrasi, Bapak Ibu boleh searching di Google, kisah nyata. Ya, ini kisah nyata dan itu dia dinyatakan kalah dan Cina yang menang dengan skor nilai 3-2 untuk Cina. Ya. Kejujuran, nama baik, ya, integritas ditentukan oleh adanya Tuhan di dalam hidup kita. Hidupnya sudah diubahkan. Dia tidak mencari pangkat, kekayaan, kejayaan dengan asal-asalan. Tapi dia melakukan semuanya itu. Dia menggapai semuanya itu. Kalau Tuhan percaya aku juara, aku pun akan menjadi juara yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan aku kekayaan, aku juga akan mencari kekayaan dengan benar. Kedudukan, aku juga akan mencari kedudukan dengan benar di hadapan Tuhan. Demikianlah anak-anak Tuhan, hidupnya harus dipulihkan. Hidupnya harus diubahkan. Dunia boleh mengajarkan persaingan yang begitu kejam. Sikut sana, sikut sini untuk mengambil sesuatu yang instan. Tapi anak-anak Tuhan diajarkan untuk tetap kita sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, siapa yang rindu hidupnya diubahkan? Angkat tanganmu. Apapun yang hari ini saudara pergumulkan, apa yang saudara lakukan, jangan pernah menoleh ke belakang. Hari ini saudara dibutuhkan membuka hati saudara. Saudara rindu untuk jamahan Tuhan menjamah hidup saudara. Minta Tuhan, aku mau hidupku diubahkan. Aku mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan aku mau hidup sebagai pelaku firman. Dan saya yakin dan percaya ketika engkau melakukan itu, Tuhan menjamahmu menjadi ciptaan yang baru. Dan hidupmu diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Maka hari ini engkau akan menikmati kedamaian sejati di dalam hidupmu. Saya undang tim musik bangkit ke depan. Ya, saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya cuma mau mengajak untuk saudara sungguh-sungguh mau benar-benar membuka hati. Biarkanlah Allah Roh Kudus leluasa menjamah hidupmu menjadi ciptaan yang baru. Mengubah hidupmu menjadi hidup yang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan engkau akan melihat hari lepas hari dalam hidupmu. Kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan pujian dan buka hatimu. Katakan, Yesus jamah. Yesus jamah. Jamah hidupku. Berikan damai di hatiku Tuhan. Karena aku tahu, aku memerlukan jamahanmu. Aku mau hidupku menjadi baru Tuhan. Tanpa jamahanmu, hidupku akan tersesat. Haleluya Yesus. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Katakan semua, aku mau berubah Tuhan. Dan aku tahu Yesus jamah aku Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, dia jamah. Oh
jamah, setiap jamah. Haleluya. Kau beri damai di hatiku Yesus. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari Bapak Ibu renungkan sejenak waktu yang ada. Harus benar-benar saudara bisa mengambil kesempatan, karena kita tidak tahu kapan waktu itu berhenti dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan, kita mau hidup kita diubahkan. Hidup kita diubahkan seperti Kristus yang hidup di dalamku. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Dengan engkau hidup menurut daging, engkau hidup menurut dunia ini, yang engkau anggap merasa nyaman, menyenangkan, bahagia, semuanya adalah palsu dan semu. Buka hatimu untuk menerima jamahan Tuhan. Buka hatimu karena Dia rindu. Dia rindu memberkati saudara dan saya pada pagi hari ini. Kalau engkau sungguh-sungguh rindu, engkau sungguh-sungguh ingin dijamah Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dan taruh tanganmu di dada dan katakan bahwa engkau rindu jamahan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Ya Yesus, aku perlu damai itu Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan sekali lagi, Dia jamah. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Kau melihat setiap tangan yang ada di dalam, yang kami letakkan di dada kami. Tanda kami sungguh-sungguh rindu jamahan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah hidupku Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan Tuhan. Karena kami tahu tanpa jamahan-Mu Tuhan, hidup kami akan gersang, hidup kami akan tersesat Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh rindu, kami ingin hidup kami diubahkan.
menjadi ciptaan yang baru. Engkau ada dalam hidupku. Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan sudah menjamah kami semua. Semua sudah berlalu. Manusia lama kami sudah berlalu Tuhan. Dan kami menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kami boleh menikmati hidup ini. Kami boleh merasakan damai sejati, kebahagiaan sejati yang daripada Tuhan tinggal dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk benar-benar melakukan firman-Mu dengan mengubah hidup kami, untuk kami semakin intim dengan Tuhan. Agar kami selalu berjaga-jaga dan berdoa untuk kami tidak mau roh kami kalah dengan daging kami. Tapi biarlah roh kami lah yang memimpin tubuh ini menjadi hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu di GPD Ision Permai di tempat ini. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan, menjadi harapan di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka terus berharap dan mengandalkan kepada Tuhan Yesus. Sehingga janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan mereka semua. Berkati hamba-Mu, Tante yang sudah melayani, yang setia menjadi hamba-Mu. Kau berkati pelayanannya, berkati anak, menantu, cucu. Biarlah hamba-Mu ini boleh semakin hari semakin lebih lagi sehat, kuat. Hikmat marifat surgawi turun atasnya Tuhan. Sehingga boleh membawa gereja ini, membawa jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Dari ujung depan sampai ujung belakang, kami semua sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menerima berkat itu bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati semua firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua ya Ibu Tante ya. Haleluya. Kita pujikan Aku Diberkati. Amin. Dikasih Tuhan, pagi ini kita dapat berkat banyak ya. Haleluya. Sekarang saya undang jemaat kita mau bangkit berdiri. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Engkau sudah memberikan firman Tuhan yang begitu indah untuk kami semua, untuk menguatkan kami ya Tuhan, untuk kami ingat bahwa kami ini adalah umat-Mu yang dilindungi, yang diberkati, yang dipelihara oleh Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Bapak Utoyo, suami istri. Engkau berkati Tuhan yang sudah memberkati kami dengan firman Allah yang begitu indah. Tuhan,
berkati keluarganya, anak-anaknya, berkati usaha pekerjaannya, berkati ya Tuhan pelayanan Bapak Utoyo Tuhan, suami istri. Engkau berkati timnya semua, supaya di mana-mana pun menjadi berkat ya Tuhan, membawa semangat ya Tuhan, membawa sukacita ya Bapa. Berkati Tuhan pemain musik, Engkau campur tangan semuanya. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupmu, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, pada waktu engkau keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, seluruh keluargamu diberkati. Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan